Dihina tidak tumbang, mengikuti jejak King Indo, kami tidak malu. Begitulah pernyataan yang mulai terdengar dari negara tetangga yang selama ini sering meremehkan sepak bola Indonesia. Kini mereka mulai mengakui kemajuan pesat timnas Indonesia yang terus menunjukkan hasil positif dalam beberapa tahun terakhir. Pengamat sepak bola Malaysia, Raja Isa, secara terbuka menyatakan bahwa Malaysia tidak perlu merasa malu untuk meniru langkah yang telah diambil oleh Indonesia dalam menjalankan program naturalisasi pemain. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Malaysia mengumumkan rencana ambisius untuk memperkuat timnas mereka dengan gencar mencari pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Langkah ini memicu banyak perbincangan di media sosial, dengan banyak netizen Malaysia yang mulai memperhatikan dengan seksama apa yang telah dilakukan Indonesia untuk memajukan sepak bola mereka. Seiring waktu, kesuksesan timnas Indonesia menjadi bahan perbandingan yang cukup berarti bagi negara tetangga. Raja Isa, seorang pelatih sepak bola asal Malaysia yang memiliki darah Bugis, mengungkapkan bahwa Malaysia seharusnya mulai belajar dari Indonesia dalam mengembangkan sepak bola mereka, terutama dalam hal naturalisasi. Menurutnya, salah satu langkah pertama yang perlu dilakukan oleh FAM adalah mensosialisasikan rencana ini kepada pemerintah Malaysia dan publik, agar proses tersebut bisa mendapat dukungan penuh dari semua pihak. Tanpa adanya dukungan yang kuat, baik dari pemerintah maupun perusahaan besar, rencana ini akan sulit dijalankan, kata Raja Isa. Ia juga menekankan bahwa untuk bisa sukses dalam menerapkan strategi ini, FAM harus menunjuk orang-orang yang memiliki jaringan internasional yang kuat dan tentunya siap bekerja keras untuk menjalin kerjasama dengan federasi sepak bola luar negeri. Langkah ini akan mempermudah pencarian pemain keturunan yang bisa bergabung dengan timnas Malaysia. Yang paling penting adalah menyiapkan dana yang cukup besar, karena tanpa dana yang besar, tidak akan mudah menjalankan program ini dengan mulus, tambahnya. Raja Isa mengakui bahwa dalam banyak hal, rencana besar ini meniru langkah yang sudah dilakukan oleh PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Dengan keberhasilan Indonesia dalam menarik perhatian pemain naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia, Malaysia kini terpaksa membuka mata mereka, termasuk dalam hal alih status kewarganegaraan yang melibatkan hubungan internasional dengan negara-negara yang memiliki potensi pemain keturunan, ujarnya. Seiring berjalannya waktu, banyak netizen Malaysia yang sebelumnya meremehkan kemajuan sepak bola Indonesia kini mulai mengubah pandangan mereka. Mereka tidak lagi mengolok-olok Indonesia, melainkan mulai memuji perkembangan pesat yang terjadi dalam sepak bola Indonesia. Salah satu akun di platform X, OneFootballMy, bahkan mengutarakan kekagumannya terhadap kemajuan Indonesia di bidang sepak bola. Sebagai tambahan, pengamat sepak bola sekaligus mantan pelatih Selangor yang memiliki pengalaman di dunia sepak bola internasional juga memberikan apresiasi terhadap pencapaian Indonesia. Indonesia levelnya bukan ASEAN lagi, tapi Asia, ujar mantan pelatih Selangor tersebut. Komentar ini semakin mempertegas pengakuan bahwa Indonesia telah melampaui batas-batas regional ASEAN dalam persaingan sepak bola. Apa yang dulunya dianggap sebagai tim yang tidak diperhitungkan, kini menjadi salah satu kekuatan utama yang harus diwaspadai oleh tim-tim Asia lainnya. Pencapaian Indonesia ini tak hanya berkaitan dengan keberhasilan mereka di level internasional, namun juga dengan keberanian mereka mengambil langkah-langkah berani dalam memperkuat tim nasional. Program naturalisasi yang terencana, serta investasi yang konsisten dalam pengembangan sepak bola menjadi fondasi yang sangat kuat untuk kesuksesan mereka. Raja Isa juga menyoroti bagaimana PSSI berhasil mengirim pelatih-pelatih berkualitas seperti Sintayong, Indra Safri, dan Nova Arianto ke luar negeri untuk melihat langsung potensi pemain keturunan yang bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Ini adalah langkah yang sangat tepat. Tentu saja, ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi dengan pengamatan langsung dari pelatih yang berpengalaman, tentu saja proses seleksi pemain akan lebih terarah dan tidak akan salah, ujar Raja Isa. Mendengar hal ini, FAM akhirnya mulai meniru langkah tersebut.
Mereka kini berupaya untuk membangun tim pencari bakat seperti yang dimiliki oleh Indonesia. Tim ini akan bertugas menilai kualitas teknis calon pemain naturalisasi, serta memastikan bahwa pemain keturunan yang dipilih memang benar-benar memiliki kualitas yang dapat memperkuat tim nasional. Raja Isa menegaskan, FAM harus memiliki kriteria teknis yang jelas dan tepat, agar mereka tidak memilih pemain yang hanya sekedar nama besar, tetapi benar-benar bisa memberikan kontribusi nyata bagi timnas Malaysia. Dengan adanya tim pencari bakat yang dilatih untuk melakukan scouting yang lebih mendalam, FAM berharap bisa memilih pemain dengan kualitas terbaik yang akan memperkuat Harimau Malaya dalam persaingan internasional. Langkah ini juga memberikan gambaran bahwa Malaysia kini mulai serius mengikuti formula yang sudah diterapkan oleh Indonesia. Namun, meskipun FAM mulai meniru langkah Indonesia, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Beberapa pemain keturunan yang sebelumnya diharapkan dapat memperkuat Harimau Malaya justru memilih membela negara lain. Hal ini menjadi pukulan bagi FAM yang berharap bisa memperkuat tim nasional mereka dengan pemain keturunan yang memiliki pengalaman internasional. Isaac Hayden, Jamaika, pemain Newcastle United yang sempat diklaim memiliki garis keturunan Malaysia dari pihak neneknya, memilih untuk membela timnas Jamaika, mengikuti jejak ayahnya yang berasal dari negara tersebut. Ethan Whitley, Inggris, wonderkid Manchester United ini juga disebut-sebut memiliki darah Malaysia dari sang nenek. Namun ia tetap memilih untuk fokus pada karirnya di Liga Inggris dan berharap suatu saat bisa membela timnas Inggris. Naim Garcia, Spanyol, pemain kelahiran Madrid yang kini bermain untuk CD Leganes, juga menolak tawaran dari FAM untuk bergabung dengan timnas Malaysia, memilih untuk bersaing memperebutkan tempat di timnas Spanyol. Kekecewaan yang dirasakan oleh FAM tentu saja memperlihatkan tantangan yang lebih besar dalam program naturalisasi pemain. Beberapa pemain yang diharapkan memperkuat timnas Malaysia justru lebih memilih negara asal mereka. Sebuah kenyataan pahit yang harus diterima FAM jika mereka ingin mengikuti jejak Indonesia. Kemajuan Indonesia dalam sepak bola kini menjadi inspirasi bagi banyak negara, termasuk Malaysia. Program naturalisasi yang dijalankan dengan terencana, investasi yang konsisten, serta dukungan publik yang terus mengalir menjadi fondasi kokoh keberhasilan timnas Indonesia. Indonesia yang dulu diremehkan kini menjadi contoh nyata bahwa transformasi besar dalam sepak bola bukanlah hal yang mustahil jika dilakukan dengan langkah yang tepat dan konsisten. Bukan hanya Malaysia, tetapi negara-negara Asia lainnya juga mulai memperhatikan dan menilai dengan seksama langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia. Dengan semakin berkembangnya sepak bola Indonesia, mereka bisa menjadi contoh dan pemimpin dalam pengembangan sepak bola di Asia. Transformasi yang terjadi di Indonesia mengingatkan kita semua bahwa tim yang dulu dipandang sebelah mata bisa bangkit menjadi raksasa yang tak bisa diabaikan. Indonesia kini menjadi sebuah ancaman bagi tim-tim besar Asia, sebuah pencapaian yang tak terbayangkan beberapa tahun lalu. Dengan pengakuan yang semakin kuat dari luar negeri, Indonesia kini tidak hanya dilihat sebagai tim yang tengah berkembang, tetapi juga sebagai salah satu kekuatan besar yang bisa mempengaruhi peta sepak bola Asia. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, namun kini berbuah manis, membuat Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional.